जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए ना तो उसे अंजाम। एक बच्चे के लिए ट्राई करें तो फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हम नंदिनी को अडॉप्ट कर सकते हैं? आप ही रब आप ईमान बन गए, हमारी जान बन गए। आज दोपहर लखनऊ के एक स्कूल के सामने से 2 बच्चियां अगवा कर ली गई। नरगिस, तुम घबराना मत, मैं अपनी बच्ची को वापस ले आऊंगा। माने खत्म कर दो और अलग अलग फेंक दो। इससे अच्छा मौका ना हमें मिलेगा। अभी भी वक्त है, कहीं खून खराबा देख के मन न बदल। जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों ही गुनाह है। Halo Sobat Rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya dan makin sukses ke depannya. Sebelum menonton jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Check it out. Film ini dimulai saat Samir melihat gadis kecil yang bernama Anindi sedang duduk sendirian. Anindi pun datang menghampiri Samir. Paman Anindi datang menghampiri Samir, menceritakan bahwa Anindi akan dititipkan di panti asuhan oleh pamannya karena ia tak mampu merawatnya. जिंदगी के सपनों में कब कहां साथ छोड़ मिलना इतना मुश्किल हो गया ना। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन, यार मैं इसका ख्याल कैसे रखूंगा? ट्रैवलिंग सेल्समैन हूं। Mendengar hal itu, Samir yang belum memiliki anak, ia mencoba untuk merawat Anindi selama 1 minggu. Dan akan diadopsi jika Anindi nyaman tinggal bersama Samir dan Nargis. नंदिनी, हम तीनों एक साथ मिलकर रह सकते हैं। Samir membawa Anindi pulang. Namun sepertinya Nargis tidak begitu senang karena ia juga sedang mengalami depresi atas masa lalunya. ये है नरगिस आंटी। कहाँ सोई है? मैं सोच रहा था Anindi terlihat murung dan sedih karena Nargis belum bisa menerima kehadirannya. Samir datang berusaha membuat Anindi merasa nyaman dan terhibur. नहीं खाना? Nargis mengalami depresi berat. Ia pernah dipompa secara bergiliran di negeri asing dan sampai saat ini ia belum bisa melupakannya. Nargis mencoba untuk menerima kehadiran Anindi. Nargis melihat Anindi yang sedang memperhatikan anak-anak sedang bermain. Ia pun mengizinkan Anindi untuk ikut main bersama anak-anak lainnya. Tak lama setelah itu Anindi memanggil Nargis. Anindi digigit Saiton berbentuk hewan. Nargis dengan panik datang menolong Anindi sampai ia pun digigit Saiton. Setelah peristiwa yang terjadi terhadap Anindi, Nargis menjadi sangat perhatian dan sangat menyayangi Anindi dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Samir dan Nargis mengadopsi dan mendaftarkan Anindi ke sekolah. Mereka menjadi keluarga yang sangat bahagia. Suatu hari saat Anindi dan Sima pulang sekolah, segerombolan anak bangsat datang menculik Sima dan Anindi. Kemanakah mereka akan membawanya? Samir dapat telepon dari sekolah. Ia mendapatkan kabar bahwa Sima dan Andini diculik saat pulang sekolah. Mendengar hal itu, Samir bergegas mendatangi sekolah.
mobilnya serasa menjadi Garuda Indonesia seketika. Samir mendatangi seorang pria tua yang menjadi saksi mata dalam kasus penculikan ini. Pria tua tersebut menceritakan kronologis penculikan. Ia mengajak pria tua itu ikut dengannya untuk mencari Anindi dan Sima menggunakan Garuda Indonesia melalui jalur darat. Samir melihat sesuatu yang terbakar di tengah hutan. Pria tua yang bersamanya bertanya kepada salah satu warga mengenai asap hitam itu. Ternyata asap hitam itu adalah van yang dibakar. Tanpa menunggu lagi Samir langsung menuju TKP. Samir dan warga setempat berusaha memadamkan api. Namun van itu tidak ada seorang pun. Mereka terus mencari Anindi dan Sima tidak jauh dari TKP kejadian. Mereka menemukan mayat Sima, namun Anindi masih belum ditemukan. Samir terus mencari anaknya di sekitar mayat Sima ditemukan. Akhirnya mayat Andini ditemukan. Samir melihat kondisi anaknya tak sanggup menahan tangisnya. Seorang anak remaja datang menemui Samir. Ia berkata jika ia sepertinya tahu siapa pelaku atas peristiwa yang terjadi. Pemuda itu mengatakan bahwa Bacu lah yang melakukannya. Bacu adalah kakak kelas yang selalu mengejar Sima, namun Sima selalu menolaknya. Bacu adalah cucu Takur, orang yang paling ditakuti di daerah tersebut. Nargis sangat sedih mengetahui anaknya tewas dianiaya dan mahkotanya kena cangkul. Nargis pergi dari rumah. Ia akan kembali dan memaafkan Samir jika ia membunuh dan menggantung pelaku yang membunuh dan merusak mahkota anaknya dengan senjata tumpul. Samir mendatangi salah satu petugas polisi. Ia sangat marah karena kasus anaknya tidak diselidiki. Karena Takur sudah mengatur semuanya agar kasus ini tidak terkuak. Samir memberikan pukulan salam dari Binjai untuk petugas polisi. Ia tak sanggup menahan amarahnya. Akhirnya petugas membawa Samir ke Hotel Prodeo karena ia menyerang seorang petugas polisi. Takur menyusun strategi baru. Ia memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh Samir dalam penjara. Seorang narapidana yang satu barak dengan Samir, ia memberitahukan bahwa besok akan ada sekelompok orang yang datang untuk membunuhnya. Narapidana tersebut ingin membantunya, namun ia tak bisa membantu secara terang-terangan. Ia hanya memberi sebuah gunting. Untuk apakah gunting itu? Apakah untuk memotong rambut sekelompok orang tersebut? Sekelompok orang itu pun datang. Samir menyadari seperti ada yang mendekatinya. Ia berpikir apakah ada yang ingin mengintipnya mandi. Namun ia tetap berhati-hati. Samir mengambil gunting yang diberikan oleh teman satu barak dengannya. Ternyata yang datang itu sekelompok orang yang ingin membunuhnya, bukan mengintipnya mandi. Samir membunuh mereka dengan gunting. Teman yang satu barak dengan Samir membantu melawan sekelompok orang itu. Anggota geng dari teman Samir pun ikut membantu Samir membunuh satu persatu orang suruhan Takur.
Perkelahian pun berakhir, Samir mengakhiri musuhnya dengan memenggal kepala lawannya. Suatu hari Sima terbangun dari koma. Ia bersaksi dan menyebutkan satu persatu pelaku kejahatan terhadap dirinya dan Anindi. Samir yang mendengar informasi tersebut lewat jeruji besi, ia tak sabar untuk keluar dan menghabisi satu persatu pelaku tersebut. Suatu hari tibalah saatnya Samir dibebaskan. Ia telah menghabiskan 60 hari di dalam tahanan. Samir disambut oleh teman-temannya di dalam tahanan. Dan inilah saatnya Samir membalaskan dendamnya. Teman Samir mengutus anggota gengnya yang di luar tahanan untuk berada di sisi Samir sampai kapanpun untuk membantunya. खड़ी कर रखी है कसाई अपनी जुल्म करना और जुल्म सहना. Pertumpahan darah dimulai. Samir dan gengnya tidak menyisakan satu orang pun. Shailendra pengemudi van bersaksi ada 3 orang pelaku kejahatan. Seketika Samir emosi bercampur sedih menuntaskan pelaku kejahatan terhadap Anindi. Samir telah memenuhi keinginan istrinya untuk membunuh dan menggantung pelaku pembunuh anaknya. Dan ia tak akan berhenti sampai di situ saja. Ia akan menghabiskan seluruh pelaku kejahatan dan yang terkait dalam kasus ini. Polisi mendatangi tempat kediaman Thakur untuk mencari Bacu, namun polisi tak menemukannya di sana. Thakur sudah mengirimnya ke Mesir. Samir mendapatkan informasi lengkap terhadap keberadaan Bacu yang telah disembunyikan ke Mesir. Ministry of External Affairs से Seorang anggota geng memberitahukan Samir bahwa Nargis menunggunya di depan. Nargis merasa senang karena Samir telah berhasil membunuh pelaku anaknya, dan Samir meminta izin kepada Nargis ia akan berangkat ke Mesir untuk membunuh sisa pelaku. Kini Samir telah tiba di Mesir. Ia meminta supir taksi untuk mengantarkannya ke tempat penjual senjata. A good cab driver knows everything about a city. Samir tiba di sana. Mereka mencari persediaan senjata, bahkan ia membayar $1.000 untuk mendapatkan bantuan orang-orang di sana. Samir dan rekan barunya datang ke alamat di mana Bacu disembunyikan. Mereka akan menyerang esok hari. Hari pun telah berganti, waktunya Samir dan rekannya masuk untuk menyerang. Bacu berusaha kabur. Apa yang akan dilakukan Samir? Samir dan teman-temannya terus mengejar Bacu. Mereka tidak membiarkan Bacu lolos begitu saja. Lagi-lagi Bacu mencoba melarikan diri. Samir kembali mengejarnya terus memukul dan akan membunuhnya. Akhirnya Bacu tewas dibunuh oleh Samir.
Takur pun tak menyangka ternyata Samir begitu kuat dan sangat berani. Ia menghabiskan semua anak buah Takur dan berhasil membunuh cucunya. Dan di suatu waktu, Takur menyuruh pelayannya menyisir rambutnya. Ia pun dibunuh oleh pelayannya karena sudah sangat muak dengan kejahatannya. Semua kejahatan sudah dituntaskan oleh Samir dan teman-temannya. Kini masyarakat ingin mengangkat Samir menjadi penguasa baru di Maliabat. Dan berakhirlah cerita dari film ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, sampai bertemu di review film berikutnya.